Halo Kepo Lovers, balik lagi nih di Kepopedia. Setiap orang di dunia ini pasti mati. Tidak akan ada orang yang mampu lari dari kematian yang sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di setiap daerah yang ada di dunia ini mempunyai upacara kematian yang berbeda-beda. Hal ini sungguh wajar karena setiap negara dihuni oleh suku dan ras yang berbeda-beda. Mereka mengungkapkan rasa sedih dan penghormatan kepada orang yang sudah meninggal lewat tradisi tersebut. Dengan adanya upacara kematian itu, mereka menganggap bahwa roh dari keluarga tersayang akan tenang di alam baka dan masuk ke dalam surga. Namun beberapa tradisi pemakaman yang ada di dunia ini sungguhlah ekstrim dan sungguh menyeramkan. Lalu, tradisi pemakaman apa saja yang paling menyeramkan di dunia ini? Simak Kepopedia sampai akhir dan temukan jawabannya. Inilah Bikin Merinding 5 tradisi pemakaman paling mengerikan di dunia versi dari Kepopedia. Sati. India merupakan negara yang mempunyai banyak tradisi di dalamnya. Mereka selalu melakukan penghormatan kepada dewa-dewa yang mereka percayai. Berbagai upacara juga dijalankan untuk meneruskan tradisi dari nenek moyang mereka. Di sana pun mempunyai tradisi pemakaman yang bernama Sati. Tradisi tersebut sungguhlah menyeramkan dan banyak membuat bulu kuduk orang berdiri loh Kepo Lovers. Sati merupakan tradisi Hindu India yang mewajibkan seorang istri ikut membakar dirinya sampai mati saat upacara kremasi suaminya. Tradisi ini bisa dilakukan sukarela atau dengan paksaan. Sati sangat populer di India Selatan dan di kalangan masyarakat kasta tinggi. Sati dianggap ekspresi tertinggi pengabdian sang istri terhadap suaminya yang sudah meninggal. Namun sejak dilarang pada tahun 1827, kini hanya ada beberapa wilayah India yang masih mengadakan tradisi ini. Sungguh tradisi yang menyeramkan ya Kepo Lovers. Memang hal tersebut tidaklah wajar. Di Indonesia sendiri tidak ada tradisi pemakaman seperti itu. Untung saja tradisi tersebut sudah dilarang oleh pemerintah sana. Nggak kebayang deh jika tradisi tersebut masih berlangsung hingga zaman sekarang ini. Pasti India menjadi negara yang sangat menyeramkan ya Kepo Lovers. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian nggak ketinggalan info baru dari channel ini. Potong jari. Memang tradisi pemakaman di setiap daerah berbeda-beda. Mereka banyak melakukan ritual untuk mengungkapkan rasa sedih yang dirasakan dan untuk penghormatan roh yang sudah pergi ke alam yang berbeda. Dalam tradisi suku Dani yang mendiami perbatasan Papua dan Papua Nugini, wanita akan memotong ruas jarinya jika kehilangan anggota keluarganya. Selain untuk mengekspresikan kesedihan dan penderitaan, ritual potong jari ini bertujuan untuk mengusir roh-rohnya. Mereka percaya kesedihan yang tidak dilepaskan melalui potong jari tangan itu akan membuat roh itu tidak tenang. Ritual ini sudah dilarang, tetapi bukti tradisi ini masih bisa dilihat pada wanita-wanita tua di suku itu yang jarinya terlihat tidak lengkap lagi. Rasa sakit yang dirasakan hadir untuk menghilangkan rasa sedih yang ada di hati mereka karena ditinggalkan oleh orang tersayang. Memang hal tersebut tidak akan masuk ke dalam nalar kita semua. Namun hal tersebut sudah menjadi tradisi secara turun-temurun. Kita harus menghormati jika suku tersebut melakukan tradisi pemakaman seperti itu. Sungguh menyeramkan, tetapi di balik itu semua ada rasa keharuan yang sangat dalam dari tradisi pemakaman yang dilakukan itu. Famadihana. Negara di daratan Afrika mempunyai banyak tradisi yang sangat unik. Bahkan tradisi pemakaman dari setiap daerah di sana pun sangat berbeda. Di negara Madagaskar, mereka mempunyai tradisi pemakaman yang sangat menyeramkan.
Famadihan Drazana atau Famadihana merupakan tradisi menghormati orang meninggal di dataran tinggi selatan Madagaskar. Tradisi ini diadakan setiap 7 tahun sekali pada musim dingin. Uniknya, mereka yang hadir harus bergembira dan tidak boleh menangis. Tradisi dimulai dengan menggali mayat di makam, lalu mayat itu dibungkus dengan kain kafan yang baru. Kemudian mayat itu diangkat dan dibawa berkeliling di sekitar makam agar mayat itu terbiasa dengan tempat peristirahatan mereka. Tradisi itu juga disertai musik yang keras, tari-tarian, makanan, dan minuman seperti layaknya pesta pora. Tradisi pemakaman ini seperti pesta kematian yang ditujukan kepada roh dari keluarga yang telah meninggal. Dengan adanya pesta tersebut, keluarga yang ditinggalkan dapat menutupi kesedihan yang dirasakannya. Mereka juga percaya bahwa roh yang berada di alam sana akan bahagia dengan adanya pesta tersebut. Jator. Kebanyakan masyarakat di seluruh dunia ini melakukan tradisi pemakaman untuk menghormati para roh yang sudah pergi ke alam yang berbeda dengan mereka. Walaupun dengan cara yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan dan maksud yang sama. Ada beberapa tradisi pemakaman yang sangat mengerikan dan juga menyeramkan. Salah satunya terjadi di Tibet. Biksu Buddha di Tibet biasanya memakamkan mayat dengan mempersembahkannya untuk burung pemakan bangkai. Tradisi itu mereka sebut dengan nama Jator. Bagi mereka, mayat hanyalah kendaraan yang sudah kosong, sedangkan arwahnya sudah bersiap untuk bereinkarnasi. Itu sebabnya tidak ada gunanya untuk menjaga keawetan tubuh. Selain itu, alam di sana tidak menyediakan banyak kayu sehingga sulit untuk mengkremasi mayat. Tanahnya pun berbatu-batu sehingga sulit untuk menggali makam. Karena itulah mereka hanya menggeletakkannya di ruang terbuka agar dimakan burung. Bisa K-Lovers bayangkan, jasad orang yang sudah meninggal akan dimakan secara langsung oleh burung pemakan bangkai. Membayangkannya saja sudah mengerikan, apalagi kita melihat langsung kejadian tersebut. Pastinya bulu kudung tidak akan berhenti merinding. Memang tradisi ini sangat ekstrim dan sangat berbeda dengan tradisi pemakaman yang wajar, di mana jenazah dikuburkan di dalam liang lahat yang sudah disiapkan. Kepercayaan yang dianut oleh mereka memang berbeda dari kebanyakan orang di dunia ini. Selain itu, tradisi tersebut telah dilaksanakan dari zaman nenek moyang mereka secara turun-temurun. Oleh karena itu, mereka terus menjalaninya karena sudah dicontohkan dari dulu dan sulit untuk ditinggalkan. Memajang tengkorak. Beberapa daerah di dunia ini tidak memakamkan jenazahnya ke dalam tanah. Bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai tradisi untuk memajang jenazah tersebut di suatu tempat. Tentunya hal ini sangatlah menakutkan ya, K-Lovers. Sebelum masyarakat Karibati di Samudra Pasifik melakukan pemakaman ala Kristen, mereka melakukan tradisi pemakaman yang unik. Setelah seseorang meninggal, mayat mereka akan dibiarkan di rumah selama 3 hingga 12 hari untuk memberi kesempatan orang-orang melayat. Agar mayatnya tidak bau, mereka akan membakar tanaman khusus di dekatnya dan menaruh bunga di mulut, hidung, dan telinga mayat itu. Mereka juga boleh mengolesinya dengan minyak kelapa atau wewangian lainnya. Setelah beberapa bulan mayat itu dikuburkan, makam itu digali lagi dan diambil tengkoraknya. Tengkorak itu pun dipoles dan dipajang di rumah mereka. Sang istri dan anak dari mendiang akan tidur dan makan di sebelah tengkorak itu. Tengkorak itu pun akan dibawa kemanapun mereka pergi. Setelah itu, mereka juga boleh membuat kalung dari gigi yang lepas dari tengkorak itu. Setelah beberapa tahun, tengkorak itu akan dikubur kembali. Memang tengkorak dari jenazah yang sudah meninggal merupakan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan oleh mereka. Hal ini tentunya membuat banyak orang terheran-heran dengan maksud dilakukannya tradisi tersebut. Bagi orang awam yang akan datang ke tempat mereka, pastinya akan kaget jika melihat tengkorak manusia tergeletak di setiap rumah yang ada di sana. Sungguh menyeramkan ya, K-Lovers?
Itulah tadi deretan tradisi pemakaman yang paling menyeramkan di seluruh dunia. Ternyata menyeramkan sekali dan membuat merinding jika membayangkannya ya, Kepo Lovers. Tradisi mana nih yang paling membuatmu merinding? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun channel Kipopedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.